Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvisa Perangmangan, NPM 1711011. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang PPh transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri. Apa yang dimaksud dengan saham pendiri dan bukan saham pendiri? Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana. Pendiri adalah seorang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif. Ada pengertian lain dari saham pendiri. 1. Saham yang diperoleh pendiri dari kapitalisasi IPO yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana. Kedua, saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Saham bukan pendiri adalah: yang pertama, saham yang diperoleh pendiri dari pembagian dividen dalam bentuk saham. Kedua, saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu, waran, obligasi, konversi, dan efek konversi lainnya. 3. Saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksadana. Ketentuan hukum pajak penghasilan atas transaksi saham. Pajak penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK 04/1997. Apa itu wajib pajak dan objek pajak? Objek pajak ialah transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Subjek pajak ialah orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Apa itu PPh? PPh itu adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 tahun pajak. PPh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bersifat pinal dan yang kedua tidak pinal. PPh yang bersifat pinal adalah PPh yang pengenaannya sudah pinal atau berakhir, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak terutang pada akhir pajak. PPh yang tidak bersifat pinal, yang penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu. 2. Pajak penghasilan pasal 15 untuk usaha tertentu. 3. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pengenaan PPh atas penjualan saham. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat pinal atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dilakukan berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Adapun ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.04/1997. Dasar pengenaan pajak saham bukan pendiri. Penyelenggara Bursa Efek wajib menyetor PPh kepada bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Penyelenggara Bursa Efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran PPh kepala KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran. Dasar pengenaan pajak saham bukan pendiri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut PPh yang bersifat pinal sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Tarif adalah pajak atas transaksi penjualan saham adalah
0,1% dikali jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sedangkan untuk transaksi pemilik saham pendiri dilakukan penambahan sebesar 0,5% dikali nilai sahamnya. Kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha. Tata cara pelunasan terbagi menjadi 3. 1. Pemungutan atau pemotongan. 2. Penyetoran. 3. Pelaporan. Pemotongan atau pemungutan, yaitu pemotongan atau pemungutan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. 2. Penyetoran. Penyetoran pajak dilakukan oleh pemotong paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi penjualan saham. Pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Tata cara penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama itu emiten atas nama masing-masing pemilik saham pendiri wajib menyetor tambahan pajak penghasilan terutang. Kedua, emiten wajib menyampaikan laporan penyetoran tambahan pajak penghasilan yang terutang. 3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan nomor 2 berisikan sekurang-kurangnya ada 5, yaitu yang pertama yaitu nama dan NPWP pemilik saham pendiri. Yang kedua, nilai saham. Ketiga, pajak penghasilan terutang. Yang keempat, tanggal penyetoran pajak. Yang kelima, dilampiri dengan surat setoran pajak SSP. 4. Melaporkan kepada penyelenggaraan bursa efek bahwa atas seluruh saham pendiri telah dibayarkan tambahan pajak penghasilan. Contoh perhitungan PPh atas transaksi saham. Tuan Galang menjual 1000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Berapa pajak yang harus dikenakan atas transaksi penjualan saham tersebut? Jawabannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham adalah 0,1% dikali 3.000 dikali 1.000 sama dengan 3.000 lembar. Contoh soal nomor 2 yaitu Tuan Andi ingin menjual saham miliknya yakni saham PT ABC Tbk dengan harga saham per lembar 2.000. Tuan Andi ingin menjual 5 lot, yaitu satu lotnya 100 lembar saham, yang berarti banyaknya saham yang akan dijual adalah 500 lembar saham. Perhitungan dalam transaksi penjualan saham ini adalah sebagai berikut. Transaksi jual 500 dikali 2.000 sama dengan 1 juta. 2. Komisi broker 0,3% dikali 1 juta sama dengan 3.000. Yang ketiga, PPN atau 10% dari komisi sama dengan 10% dikali 3.000 sama dengan 300. Keempat, PPh transaksi jual atau 0,1% dari nilai transaksi, yaitu 0,1% dikali 1 juta sama dengan 1.000. Biaya penjualan saham yang harus dilakukan adalah 4.300, yang berarti akan menjadi pengurang dari angka penjualan yang biasa didapatkan Tuan Andi. Jadi, dana yang didapatkan dari transaksi penjualan saham ini adalah sebesar Rp995.700. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi dari saya. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.